Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Hari ini adalah hari di banyak tempat orang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengajak bersama-sama pagi hari ini untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26. Oke? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26. Nah, di kitab Perjanjian Baru ada tajuk buku namanya Kisah Para Rasul. Kenapa dikatakan Kisah Para Rasul? Artinya kisah itu cerita, ya. Artinya buku yang menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup para rasul. Banyak rasul, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul apa lagi? Rasul Paulus dan lain sebagainya. Oke? Mari kita lihat di dalam pembacaan tersebut, dan saudara, kita akan membaca ayat ini bermula dari ayat yang ke-21. Apa kata firman Allah di sini? Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul. Jadi yang ditambahkan itu, saudara, syaratnya orang itu senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Maksudnya ayat ini berbicara saat murid-murid mau mengadakan pemilihan supaya tempat Yudas itu diganti oleh murid yang baru. Saudara, ya. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Tapi karena Yudas sudah gantung diri, maka jadi 11. Nah, Tuhan mau bilangan itu jangan berubah, ya, harus tetap 12. Jadi sesudah Yudas gantung diri, bunuh diri, maka murid-murid sesudah Yesus naik ke surga, saudara, mengadakan pemilihan siapa yang akan menggantikan, ya, tempat si Yudas ini, ya, siapa yang akan menjadi murid yang ke-12 ini. Nah, terus kita membaca ayat yang ke-22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara, perhatikan Matias ini yang akan dicalonkan untuk apa? Mengganti apa? Yudas Iskariot. Ada yang menyari dari hidupmu. Dikatakan sejak semasa Yesus hidup di bumi ini, di mana Yesus berkumpul, saudara, di sana dia ada. Walaupun dia bukan apa? Murid. Berbiasa kan? Dia bukan murid, tapi saudara, senantiasa bersama-sama dengan Yesus dan para murid yang lain berkumpul. Apa maksudnya? Orang ini kesetiaannya luar biasa. Ada orang setia karena jabatan, kan? Ada orang setia karena apa? Dipuji. Ada orang setia karena ada motif. Tapi saudara, kita tidak perlu meragukan kesetiaan daripada apa? Si Matias ini, saudara, sekalipun dia bukan murid, tapi saudara, dalam hidupnya dia membangun kesetiaan luar biasa. Senantiasa hadir bila Yesus mengadakan doa, mengadakan KKR, selalu ada di sana. Orang tidak hiraukan dia, tapi peduli. Itulah kesetiaan luar biasa. Oke, nah itu hidup daripada apa? Matias. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang yang dicalonkan di sini. Yaitu yang pertama Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi dua yang dicalonkan, saudara. Mana yang layak, mana yang patut menggantikan apa? Yudas Iskariot. Apakah Barsabas, Yusuf yang disebut Barsabas, ya, dan yang juga diberi nama lain Justus dan apa? Matias. Oke, terus mereka semua berdoa dan berkata. Jadi para rasul bukan asal memurid, tapi dia mengikuti apa yang Yesus lakukan waktu dia memurid 13 muridnya itu berdoa. Jadi mereka pun berdoa. Mereka berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, ya. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Terus
untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Takut saudara, Yudas ini Tuhan memilih menjadi muridnya. Artinya apa? Yudas siap menjadi saluran berkat. Amin. Yudas siap dipakai Allah. Yudas siap menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi saudara, akhirnya berkat itu dipindahkan kepada siapa? Matias. Oke, sayang kan? Terus lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah apa? Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, dua orang dicalonkan dari siapa? Justus, Barsabas. Tapi yang terpilih siapa? Matias. Pertanyaannya saudara, ada apa sama apa? Matias. Jadi saudara, kalau Anda kan setiap kali ada pemilihan wakil rakyat, baik itu adun ataupun wakil rakyat yang duduk di pusat parlemen, saudara, selalu ada campaign. Dan dalam campaign ini, calon ini akan menawarkan, kamu pilih saya, ini yang saya buat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kepada apa? Matias. Saudara, waktu mereka dipilih, mereka bukan mencalonkan diri. Tapi saudara, ada yang berbicara dari hidupnya. Sehingga, saudara dikasihi Tuhan, apa yang berbicara dari hidupnya itu membuat apa? Matias dipilih apa? Menjadi murid Yesus. Menggantikan apa? Yudas Iskariot. Jadi sekali lagi, kita tidak lihat di sini Matias pakai mikrofon besar, pilih saya. Kalau kau pilih saya, ini saya pun tidak suka. Tapi ada yang berbicara dari apa hidup Matias, sehingga saudara, dia yang apa? Dipilih. Dia yang layak dipilih menjadi apa? Murid Tuhan Yesus untuk menggenapi 11 murid tadi. Nah, apa itu saudara? Itu sebabnya saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Apa? Mengapa Matias dipilih Tuhan? Amin. Tuhan memilih itu bukan sembarangan. Seperti juga kita memilih wakil kita di bumi ini, di dalam dunia pun itu saudara. Anda tidak buta-buta memilih. Pasti Anda ada sebab. Pasti Anda ada alasan untuk memilih orang tersebut. Nah, oke, puji nama Tuhan. Nah, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, mengapa Matias dipilih oleh Tuhan. Tahu saudara, setiap kali kita menjadi orang pilihan, dalam apa bentuk, terpilih jadi ketua ibu, terpilih jadi ketua bapak-bapak, terpilih jadi ketua muda-mudi, terpilih jadi pemimpin, bukankah itu hal yang luar biasa? Apakah Anda dipilih begitu saja? Pasti ada sebabnya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Titus, saudara, dikatakan orang yang akan menduduki jabatan sebagai penilik jemaat, sebagai penatua, sebagai diakon gereja, syaratnya ini macam-macam di sana. Artinya, kalau orang itu sekalipun saudara kasih Tuhan tampaknya bagus, tapi syarat-syarat itu tidak dalam dia tidak layak dipilih diakonnya. Apalagi menjadi rasul, apalagi menjadi murid, ya, yang dikhususkan oleh Yesus Kristus. Nah, apa yang menarik? Apa yang berbicara daripada hidup Matias sehingga apa? Pilihan jatuh kepada dia. Mari kita lihat ini. Kiranya apa yang ada di dalam hidup Matias ini Anda pelihara, Anda bangun, kita bangun di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, Matias sadar bahwa setiap apa? Kebaikan yang dia miliki adalah pemberian atau apa? Anugerah Tuhan. Itu kesadaran, itu pahaman, itu prinsip, itu falsafah hidup daripada apa? Matias. Bahwa apa saja yang dia miliki dalam hidupnya, sudah tentu yang dimiliki itu hal yang baik, bukan hal yang jahat. Apa saja yang dia miliki, yang dia punya dalam hidup dia, apa saja kebaikan dalam hidup
hidupnya itu karena apa? Anugerah atau pemberian Tuhan. Oke. Kenapa saudara kasih Tuhan? Saya jadikan ini sebagai poin yang pertama. Sebab apa? Ingat, dalam budaya orang Yahudi, saudara, setiap tempat yang diberi nama, manusia yang diberi nama ada maksudnya. Salah satunya, Ishak itu diberi nama Ishak karena apa? Peristiwanya apa? Waktu Tuhan berkata, Sarah, engkau punya anak. Sarah ada, sudah mati haid, sudah putih rumput, putih rambut sudah, ya, sudah tua. Kok katanya mau punya anak, ya, saudara. Jadi karena dasar itu, ya, Sarah ketawa. Maka lahir Ishak diberi nama Ishak, artinya tertawa. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, saudara, ya, saya ingatkan lagi bahwa bila Alkitab memberi nama, entah itu tempat atau manusia, pasti ada tujuannya. Nah, di dalam bahasa Yunani, perkataan Matias artinya, saudara, pemberian Allah. Ya, ingat baik-baik. Di dalam bahasa Yunani, arti daripada nama Matias artinya apa? Pemberian Allah. Pemberiannya arti anugerah Allah. Jadi inilah yang berakar. Inilah yang menjadi prinsip daripada Matias. Bahwa setiap apa yang aku miliki dalam hidup ini, apa yang aku punya dalam hidup ini, ya, kebaikan yang aku punya dalam hidup ini, semuanya itu asalnya dan sumbernya apa? Daripada Tuhan. Ada amin? Oke, coba kita lihat ayat ini, saudara, ya, bukan Lukas, Roma 11 ayat 36 dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pegang segala sesuatu. Terus kita lihat di dalam Yakobus 1:17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, dua ayat ini sudah berbicara dengan jelas bahwa semua yang Anda miliki, apapun yang baik yang Anda miliki dalam hidup ini, sehat itu baik atau tidak? Baik. Kan? Berjaya itu baik atau tidak, saudara? Itu juga baik. Diberkati itu baik atau tidak? Sudah jelas, Bang. Baik. Ya. Hidup di penuh sukacita itu baik atau tidak, saudara? Baik. Lihat dunia kita hari ini dipenuhi air mata. Kalau Anda berada di negeri India, boleh lagi kita menikmati sukacita. Karena apa, saudara? Di sana sini ada mayat yang sedang berkelimpahan. Kerajaan India kewalahan, ya, di dalam menguburkan mayat. Saudara, kalau Anda di tempat itu, dapatkah dibayangkan masih punya sukacita? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda masih mampu bersukacita di tengah-tengah kesulitan, itu juga karena apa? Ada yang baik dalam hidup Anda, dan apa yang baik itu adalah asalnya daripada Tuhan. Ada amin? Nah, itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, bila setiap kali kita ada pengakuan, setiap kali kita ada kesadaran hal ini, bahwa Bapa, ya, apapun yang aku miliki hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Lalu apa yang kita buat? Mari kita lihat. Kalau Anda sadar bahwa apa kita miliki, nah, oleh karena semua yang kita miliki adalah anugerah Allah, maka apa? Pertama, saudara, maka kita harus apa? Senantiasa mengucap syukur dan apa? Memuliakan apa? Kesadaran bahwa segala yang kita miliki di dalam hidup ini adalah karena anugerah pemberian Allah, maka saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya sikap kita harus senantiasa apa? Mengucap syukur dan apa? Memuliakan nama
banyak orang saudara, suami ketika miskin jujur di hadapan Tuhan, sudah kaya raya tiba-tiba ada istri di Domomon, ada istri di mana lagi, di Bengkakal, ada di kota lain, sebaiknya jangan itu dan terjadi. Kenapa saudara terjadi begitu? Sebab dia lupa bahwa berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup dia seharusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi dipakai untuk apa? Melawan Tuhan, dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Mari kita lihat bagian B, perkataan sini. Kita harus bertanggung jawab tetap setiap pemberian Allah. Ini perhatikan baik-baik. Oleh karena setiap yang baik itu adalah pemberian anugerah Allah kepada kita, Alkitab mengatakan hati-hati. Satu ketika kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah saudara, saya kasih ingat kembali. Dan satu ketika Petrus Sabung waktu berada dalam penglihatan, dia menghadap hadirat Tuhan, dan di situ dia lihat apa saja yang Tuhan beri kepada hidupnya. Tuhan tanya, saya beri waktu untuk kamu membaca Alkitab, tapi kenapa digunakan apa? Untuk menonton. Saya beri uang, saya beri harta untuk membangun gereja, tapi kenapa kamu memperkaya diri dan macam-macam? Nah, saudara kasih Tuhan, Petrus ini kemudian, Tuhan ampuni saya. Dan selesai penglihatan itu, apa yang terjadi saudara? Hari ini Petrus mengatakan, jangan lupa, kalau Anda diberi banyak itu. Amin. Tapi jangan berkata, kalau saya diberi banyak, tak payahlah Tuhan, kasih saja satu. Kalau Anda diberi banyak, berarti Anda diberi banyak kepercayaan Tuhan. Amin. Mau hanya diberi satu, saudara? Ada dalam Alkitab, karena hanya diberi satu, memberontak sama Tuhan. Jadi diberi kepercayaan banyak itu satu penghargaan. Amin. Ya. Jadi, saudara, apa saja pemberian Tuhan dalam hidup kita, satu ketika akan dipertanggungjawabkan. Amin. Kalau Tuhan katakan, saya kasih handphone untuk apa? Setidaknya kan kamu baca Alkitab kalau ada tutorial. Tapi habis tengok apa? Bukti-bukti. Apalagi tengoklah apa? Wayang sarukan apa? Sarukan apa kayak bulan India. Terus apa? Habis untuk apa tengok wayang Korea. Akhirnya waktu menyebabkan semua wayang Korea, semua apa ada di otakmu. Tidak ada lagi fokus sama Tuhan. Usir dalam nama Yesus, pergi, mana ada pergi. Sebab apa? Sudah menguasai hidup kita. Makanya waktu mikir, kenapa tiada hadirat Allah? Tuhan berkata, bagaimana engkau boleh rasakan hadiratku? Hatimu di Korea, hatimu di wayang, ya kan? Kita ada fokus. Jadi isilah hidup Anda untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi begini saudara, kalau hari Minggu usahakan berpuasa, tengok yang lain. Amin. Persiapkan diri baca Alkitab, kesaksian rohani. Amin. Nah, itu persiapan. Amin. Oke. Setiap pemberian Allah satu ketika akan diberkati. Hendaknya setiap pemberian Allah membuat kita apa? Rendah hati, dan bukan sebaliknya, yaitu jadi sombong. Apa saudara? Maksud Tuhan memberi sesuatu dalam hidup Anda, itu membuat Anda berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayai kepada saya. Amin. Terima kasih. Bukan sebaliknya. Ketika diberi kepercayaan, ketika diberi berkat oleh Tuhan, apa bentuknya kehidupan seperti itu? Bahwa saya ini manusia sudah lain daripada yang lain. Sudah mulai memandang yang lain. Rendah. Itu namanya sombong. Setiap pemberian daripada Allah, saudara, itu membuat kita rendah hati. Amin. Oke, mari kita lihat. Seterusnya, yang kedua. Alasan yang kedua kenapa Matias dipilih menjadi murid untuk menggantikan Yudas, saudara. Dikatakan Matias hidup dalam apa? Ini saya sudah tentu tadi. Matias hidup dalam apa? Kesetiaan. Coba perhatikan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang apa? Senantiasa datang berkumpul
dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama. Selama Yesus hidup masih ada di bumi terus. Lebih sampai yaitu mulai dari sampai. Oke? Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu murid, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi bayangkan, luar biasa kesetiaan daripada Matias ini. Selama Yesus di bumi ini, sampai Yesus naik ke surga, kesetiaannya bersama Yesus luar biasa. Saya katakan tadi, saudara, Matias bukan murid. Kalau dia murid ya wajar, selalu bersama Yesus. Kita sudah dipilih murid, sudah diberi pangkat jadi murid. Kamu tidak mau harus bersama-sama Yesus. Di mana Yesus datang, harus ada di sana. Nanti orang tanya, katanya murid tapi duduk di rumah. Katanya murid tapi apa? Tidak bersama Yesus. Tapi saudara kasih Tuhan, inilah kesetiaan yang sejati. Amin. Dia tidak punya pangkat. Dia tidak punya kedudukan. Dia tidak dapat apa-apa daripada Tuhan, saudara. Tapi apa dikatakan di sini? Dia setia bersama Yesus. Mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus masuk naik ke surga. Luar biasa kesetiaannya, saudara. Ini yang hebat. Senantiasa hadir di dalam perkumpulan. Artinya apa, saudara? Kalau Yesus mengadakan meeting, dia ada di sana. Pelayan apa di sana? Pelayan kopi. Bukan murid, kasihan kan? Atau jadi apa? Tugas suruhan, minta ambil pen, ambil buku. Matias, ya itulah kerja dia. Dia bukan murid. Ya. Orang sedang meeting, dia bilang jaga pintu. Itulah. Sebenarnya. Jadi seakan-akan tidak dihiraukan selama Yesus bersama. Tapi saudara kasih Tuhan, inilah orang yang punya kesetiaan yang sejati. Kita hari ini siapa? Orang ini setia bukan karena diberkati. Orang ini setia bukan karena punya kedudukan. Orang ini setia bukan karena ada motif lain, saudara. Tapi kesetiaannya memang luar biasa. Kesetiaannya itu dasarnya apa? Kasih. Amin. Dia mengasihi Tuhan. Mengikut Yesus. Saat Yesus ada di bumi, sampai Yesus naik ke surga. Inilah kesetiaannya luar biasa. Kenapa kesetiaan itu perlu, saudara? Dikatakan di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa, saudara? Matias membangun kesetiaannya di dalam apa? Bersama-sama Yesus. Matias tidak pernah terbayangkan bahwa satu ketika dia akan dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Tidak pernah terbayang dalam pikirannya. Tapi saudara, itulah karena kesetiaannya di dalam perkara-perkara kecil, bersama-sama Yesus, saudara, maka Tuhan perhatikan itu. Amin. Ini perhatikan kepada Anda dan saya. Ini perlu direnungkan baik-baik. Saudara, ketika engkau berbuat sesuatu kepada Tuhan, dan pada saat itu tidak ada orang hargai engkau, itu adalah saat di mana engkau hanya dengan Tuhan. Amin. Dan itulah saat di mana engkau sedang membangun kesetiaan yang murni di hadapan Tuhan. Saya kecewa. Saya juga ada terganggu sedikit. Mungkin malah ada seorang ibu dulu di sini selalu memberi memberi beras galon, tapi tidak dihargai. Saya tanya-tanya di mana, saya tidak hargai. Contohnya begitu. Tapi kalaulah saya salah dalam itu, saya salah. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika Anda membangun kesetiaan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tanpa ada orang menghargai, tanpa ada orang memberi tepukan tangan, tanpa ada orang memberi pujian, saudara, kamu tahu
saat itulah kesetiaanmu paling menyentuh Tuhan. Amin. Dan saat itu Tuhan sedang apa? Sedang merancang hal-hal besar dalam hidup. Matias tidak tahu itu. Matias tidak tahu itu apa akan jadi akhirnya dengan hidup. Tapi itulah, ya, tidak dihiraukan, tidak dipeduli, tidak peduli. Bukan pokoknya setia bersama Yesus, dan itu menyentuh hati Tuhan. Amin. Inilah kesetiaan yang suka ditemukan di dalam diri anak-anak Tuhan hari ini, saudara. Tapi mari hari ini, mari kita contoh. Karena kesetiaan Matias ya di dalam perkara-perkara kecil, saudara. Nah, Tuhan berkata, tunggu, aku memperjakan perkara besar bagi kamu. Amin. Tahukah saudara kasih Tuhan, semua orang-orang besar di bumi ini adalah orang-orang yang pernah setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Amin. Dan Tuhan percayakan tanggung jawab besar. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, kalau kita mau melihat apa yang Tuhan akan buat 5 tahun akan datang kepada 10 tahun akan datang, apapun yang Tuhan titipkan, kerjakan kepada Anda, dan hari ini kerjakan itu dengan penuh kesetiaan. Ujungnya kamu akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Apa bentuk? Kita boleh membangun kesetiaan melalui ibadah. Kita boleh membangun kesetiaan melalui doa. Kita boleh membangun kesetiaan melalui apa, saudara? Banyak cara. Jangan pernah berhenti ini di dalam hidup. Sebab berkali-kali saya katakan kesetiaan itu susah. Tuhan sendiri berkata, orang yang setia siapakah yang akan menemukan? Tuhan tahu di balik kesetiaan upaya besar. Nah, oke. Itulah yang kedua di dalam hidup apa? Yudas. Apa Matias? Ya. Terus apa yang kita perhatikan di sini dikatakan Matias apa? Memelihara hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa buktinya? Coba perhatikan di ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 24 tadi. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Jadi hari itu Tuhan mengenal hati siapa? 11 murid. Tuhan mengenal hati Barsabas. Tuhan juga mengenal apa? Hati apa? Si Matias. Engkaulah yang mengenal. Jadi saat mereka berdoa, Tuhan, Engkau tahu hati kami semua yang ada. Dan khususnya kepada 2 orang ini yang siap dipilih untuk menjadi, Engkau tahu hatinya. Nah, pertanyaannya saudara, karena 2 yang diajukan tadi siapa? Barsabas sama Matias. Tapi karena dasar pemilihannya adalah Engkau yang tahu hati. Lalu siapa yang diangkat saudara? Matias. Artinya apa? Kualitas daripada hati Matias dibanding dengan kualitas daripada hati apa Barsabas. Berbeda atau tidak? Berbeda. Karena apa? Nyatanya pilihan jatuh sama apa? Siapa? Matias. Artinya saudara, kualitas hatinya adalah Tuhan. Ingat, Raja Daud dipilih Tuhan bukan karena bentuk lahiriah dia, bukan karena dia pandai, bukan karena dia handsome. Bahkan kalau kita lihat dalam cerita, ya, saat anak-anak daripada Obed ini saudara, ya, menghadap Nabi Samuel untuk diurapi menjadi raja yang akan menggantikan Saul saudara, ya, satu persatu dari anak yang sulung. Mungkin anak yang sulung, wah ya dia punya pendidikan, dia seorang peguam, wah hebat. Samuel ini seorang pandai, inilah yang raja. Samuel bukan. Terus datang yang kedua, seorang dokter, mungkin dokter perubatan saudara. Wah ini, dia bilang bukan. Saudara, semua diajukan itu tidak ada pun yang terpilih. Nah, lalu Nabi Samuel bertanya, ada lagi anakmu? Ada Tuhan, bukan? Ada pastor, begitu, bukan Tuhan, sorry. Ada pastor. Di mana? Sedang mengembalakan domba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya di sini, kenapa Obed tidak menghadirkan Daud waktu
Samuel akan mengadakan pemilihan raja untuk diurapi. Kenapa? Artinya Pak Daud tidak terhitung. Amin. Paham ke saudara? Jadi semua anak Edom, Obed itu saudara dihadirkan di hadapan apa? Nabi Samuel. Tapi semua saudara-saudara tidak terpilih. Pertanyaannya di sini, kenapa Samuel tidak ikutkan Daud pada saat itu? Memang di hati apa? Di hati Obed. Ini anak ingusan. Dia punya hidup memang apa orang kampung, gembala kambing, gembala kerbau, mana mungkin jadi raja. Dia ini yang punya pendidikan yang hebat-hebat. Itu yang layak. Tapi itu menurut pikiran Obed. Saya saudara kasih Tuhan. Ketika Nabi Samuel dikatakan, dari semua yang engkau ajukan, semua ditolak oleh Tuhan. Lahiriannya, saudara, hebat dan luar biasa. Mereka pandai, mereka ganteng, handsome dan lain sebagainya masalah. Tapi saudara, mereka ada masalah dalam hati. Nah, disuruhlah oleh Obed ini, coba panggil yang ada di Kasian. Di padang itu dipanggillah Daud. Daud sini. Nah, saya tanya saja. Oleh karena dipanggil tiba-tiba, ada persiapan Daud mandi atau tidak? Tidak kan? Jadi dia datang dengan kotoran kambing, nggak bau-bau, saudara. Ya hadir di tengah-tengah saudara yang mungkin sudah pakai kot, ya sudah pakai parfum, dan dia datang dengan bau domba, bau apa, saudara. Betul-betul terhina, tidak masuk itu. Begitu datang, saudara, mata siapa? Si Pastor Samuel mengatakan, ini orangnya, ini orangnya, ini orang itu. Mana boleh? Dia bukan ada pendidikan, tapi dia bilang ini orang. Alasannya apa? Di situ dikatakan manusia melihat ya luarnya, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi waktu dia pilih Raja Daud itu, saudara, walaupun keadaan lahirnya tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan, mustahil untuk menjadi raja. Karena menurut ukuran dunia, yang mau jadi pemimpin itu mau jadi raja ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan berkata, aku tidak, aku hanya melihat hati. Jadi lihat, hati Daud itu berbeda dengan hati saudara-saudara. Tuhan katakan, hari ini aku memilih engkau jadi raja. Urapilah semua. Nah, saya percaya saudara, hal yang sama berlaku kepada Pak Matias. Waktu didoakan, Tuhan siapa di antara mereka itu? Engkau lakukan, Tuhan tahu. Bahwa di dalam hati daripada apa? Matias, saudara, terdapat hati yang benar. Amin. Terdapat hati yang benar. Nah, ingat saudara kasih Tuhan, dari cerita ini, apa bentuk berkat Tuhan yang hadir dalam hidup kita itu sangat dipengaruhi dengan catatan hati kita. Amin. Makanya Amsal 4 ayat 12 menyatakan begini, jagalah hatimu dari segala yang patut dijaga, karena dari sanalah terpancar segala berkat. Amin. Nah, persoalannya saudara, kualitas hati apa yang Tuhan inginkan kepada anak-anaknya, khususnya di zaman kita ini. Mari kita lihat ini. Ini masih ayat sambungan, saya bacakannya. Mereka semua berdoa berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Ya, terus untuk menerima pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar bagi. Nah, mari kita lihat saudara. Oke. Kualitas hati apa Tuhan inginkan jika Anda dan saya mau menjadi saluran berkatnya Tuhan, mau menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, orang yang khas di mata Tuhan. Saya katakan hari ini, saudara, bahwa ketika kita memiliki hati yang benar, maka Anda menjadi pribadi yang khas.
yang khusus di mata Tuhan. Ada amin? Nah, mari kita lihat. Ini 3 isi hati yang harus kita minta dan kita bangun dalam hidup kami. Kita setiap hari. Apa yang pertama? Hati yang melekat sama Tuhan. Amin. Ini yang susah Tuhan temukan. Khususnya kita berada di tempat di mana segala-galanya nyaman. Amin. Kalau sudah dikasih Tuhan, emasnya Tuhan itu yang anak-anaknya yang menyenangkan. Tuhan temukan di tempat yang susah dan suka temukan di tempat yang senang, yang nyaman. Tapi sudah dikasih Tuhan, inilah kualitas hati yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang melekat sama Tuhan. Amin. Dan saudara, kalau hati Anda melekat kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka saudara melayani Tuhan itu menjadi kesukaan Anda. Amin. Bukan menjadi menjadi satu beban bagi kita. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, memuji Allah itu akan menjadi kesukaan bagi Anda dan bukan jadi beban. Tahukah ada seorang raja dalam Alkitab namanya Raja Daud, saudara. Karena hatinya melekat sama Tuhan, maka sesudah diangkat menjadi raja. Waktu tamu Allah diangkat, saudara, orang lain malu apa? Menarik-narik memuji Tuhan. Dia tinggalkan kedudukannya, dia sembah Tuhan. Sampai istrinya apa, saudara? Tengok, ayah ini koronnya raja, macam orang bodoh-bodoh. Dia tidak peduli. Tapi karena hatinya melekat kepada Tuhan, dia tahu, saudara, apa kesukaan Tuhan itu, yaitu dipuji. Amin. Tahu saudara kasih Tuhan, selera Tuhan, kesukaan Tuhan, saudara, adalah dipuji. Amin. Sebagaimana Anda dan saya punya selera makanan, selera pakaian, apa saja punya selera. Dan setiap kita punya selera, ingin selera itu dipenuhi. Betul atau tidak? Betul kan? Nah, Allah punya. Saudara kasih Tuhan, salah satu kerinduan Allah, Dia mencipta Anda supaya Anda senantiasa memberi pujian kepada Tuhan. Ingat dalam Alkitab, pasal yang terpanjang dan ayat yang terpanjang, kitab pujian, kitab nyanyian. Maksudnya apa, saudara? Allah suka disembah. Tapi tahu saudara kasih Tuhan, hanya orang yang hatinya melihat kepada Tuhan akan senantiasa mempersembahkan puji-pujian tanpa habis-habisnya kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, inilah hati yang melekat sama Tuhan. Yang kedua, saudara, hati apa itu? Hati yang suci. Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena apa? Mereka akan melihat Allah. Jangan pernah izinkan hati Anda kotor karena hal-hal yang tidak benar. Mari kita baca itu, saudara. Coba Bapak HP. Ya, Markus 7 ayat 21. Jangan izinkan ini mengotori hati Anda. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ingat. Markus 1 sampai Markus 7 21 sampai 23. Sebab dari dalam dan dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus bersinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hujat, kesombongan, kekebalan, terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang ada di dalam Yesus. Saat kita terima Yesus, saudara, yang dibarui itu hati kita. Amin. Semua kita punya hati yang kotor. Semua dulu hati kita isinya ini. Tapi saat terima Yesus, hati dibaharui. Karena apa? Hati kita dibaharui yang akan duduk di dalam Yesus Kristus, yang akan berdiam dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu sudah kasih Tuhan. Katakan di sini hal-hal seperti ini. Ya, jangan menjadi di sini. Ingat, Matius 8, 5, 8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang itu akan melihat Allah. Anda mau melihat Allah? Apa maksudnya melihat Allah? Akan mengalami hadirat Allah. Amin. Susah sangatkah Anda mengalami hadirat Allah? Jawabannya karena hati ada masalah. Amin. Tapi ketika hati Anda dibawa kepada Tuhan, maka saudara, pujian yang sederhana akan membuat Anda menarik hadirat Tuhan. Khotbah yang sederhana akan membuat Anda diberkati. Kenapa saudara? Yang menghalang sentuhan Tuhan, yang menghalang zaman Tuhan sudah diangkat. Amin. Orang yang hatinya cepat sekali bergaul dengan Tuhan. Amin. Cepat sekali intim dengan Tuhan, saudara. Cepat sekali boleh merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara, kalau Anda berdoa dan menyembah Tuhan, dan apa saudara? Sukar masuk dalam hati Anda dan saya ada masalah, bawa di hadapan Tuhan. Seperti apa Raja Daud, selidiki hatiku Tuhan, selidiki hatiku. Oke. Nah terus mari kita lihat ini sikap hati yang ketiga saudara, yang Anda harus miliki, yaitu hati yang tahu mengucap syukur. Amin. Tak ke saudara, susah sukar untuk menemukan orang yang hatinya tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Manusia selalu mengejar kekuasaan. Sudah punya ini, punya itu sebabnya saudara, hati manusia penuh dengan ketamakan, penuh dengan hal-hal yang tidak. Tapi mari hari ini saudara, kita membangun hati mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Tahu saudara Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, tahu saudara, coba saja di dalam hidup Anda, apapun beban, apapun masalah Anda, ketika Anda mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Anda akan lengah, Anda akan apa? Terlepas daripada, Anda akan hidup dalam sukacita. Dan Yesus berkata, Filipi 4:4, hendaklah engkau apa? Bersukacita senantiasa. Tahu saudara, kalau Anda bersukacita senantiasa, maka semangat kita cinta Tuhan, semangat kita melayani Tuhan, semangat kita berkorban tidak akan pernah berkurang. Amin. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah bermasalah, selalu berkobar. Saudara, jika hati kita dipenuhi syukur, hati kita akan dipenuhi sukacita. Sehingga saudara, tidak ada pintu, tidak ada celah, tidak ada peluang bagi apa? Roh jahat untuk menajiskan hati kita. Ada amin. Inilah 3 sikap hati yang Anda dan saya harus bangun di hari ini. Hati melekat sama Tuhan, hati yang kudus, terus hati yang dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, karena 3 alasan ini, karena 3 sebab ini menjadi gaya hidup apa? Gaya hidup Matius. Maka saudara, akhirnya kedudukan ya sebagai murid, kedudukan sebagai rasul jatuh kepada dia. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Ya, anugerah berkat Tuhan datang di dalam hidup Matias. Saudara kasih Tuhan dengan mudah. Kenapa saya katakan mudah? Matias tidak perlu jadi murid 3,5 tahun. Tapi Tuhan beri engkau layak. Kenapa saudara? Hidup daripada Matias menyenangkan hati Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri.